Sebenarnya menurut hemat saya, Pak Gubernur ini untuk mengambil sebuah keputusan itu pertama yang dilakukan koordinasi terlebih dahulu Ya. dengan seluruh elemen, baik pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, karena bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan itu bukan hanya satu elemen aja, Ya. tapi peran serta masyarakat. Sangat seru, Senang karena bisa mempelajari agama yang lebih mendalam. ya terus teman-temannya banyak, Baik-baik. guru-gurunya baik, gembira, sekolahnya bersih, terus banyak gurunya kegiatan-kegiatan yang seru. ya gurunya asik. Ya udah. Kalau menurut saya sih seru pokoknya lah, nggak ngebosenin, guru-gurunya juga baik-baik. Ayo sekolah di MA Mafatil Huda. Mari bergabung, bersama kami di MA Mafatil Huda Depok Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Mafatihul Huda, Betul. sekaligus Ketua Fosikmas Ya, Kabupaten Cirebon. Cirebon. Saya bicara dengan Pak Haji siapa ini? Pak Haji tadi. Pak Haji Sutadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, anak khair. Alhamdulillah khair ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita sedang berada di Madrasah Aliyah Mafatihul Huda dan kita sedang bersama kepala sekolahnya. Pak, apa sih yang sedang menjadi pergunjingan di Jawa Barat, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama, Madrasah Aliyah, terkait dengan keputusan Gubernur nomor 463.1. Apa bisa jelaskan kepada khalayak terkait gunjang-gunjing tersebut? Ya, kami khususnya Madrasah Aliyah, Ya. pada khususnya di Kabupaten Cirebon, dari sejumlah 400, mohon maaf, dari sejumlah 73 Madrasah Aliyah, negerinya 5, swastanya 68. Dengan adanya keputusan Gubernur nomor 463.1 tahun 2025, di mana pada tahun ini sedikit terkejut karena tanpa ada sosialisasi. Pergub itu Iya, lahir ujuk-ujuk ujuk-ujuk tanpa disosialisasikan di sekolah-sekolah swasta. Betul, apalagi kita di Kementerian Agama, ya, khususnya Madrasah Aliyah. Iya. Walaupun yang sifatnya Madrasah Aliyah kan instansi vertikal, Iya. bukan ada di kewenangan di Provinsi Jawa Barat. Iya. Namun undang-undang itu mengatur bahwa pemerintah daerah juga kan harus ikut tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Iya, betul. Bukan hanya pendidikan di itu aja, di sekolah umum, tapi juga pendidikan di Kementerian Agama, termasuk juga pondok-pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengeluarkan ijazah muadalah. Nah, sementara ini ijazah muadalah bisa berlintas hanya di Kementerian Agama. Untuk di Kementerian Pendidikan belum bisa. Yang menjadi keberatan atau yang dianggap merugikan keputusan gubernur tersebut, yang dianggap merugikan, yang dianggap menjadi keberatannya sekolah-sekolah swasta
khususnya Madrasah Aliyah ini? Mohon diceritakan, Pak. Ya, di mana di dalam poinnya itu salah satunya itu bahwa keputusan gubernur memberikan himbauan Iya. kepada sekolah-sekolah negeri bahwa tahun ini itu dengan PAPS ya atau ATS ya, angka putus sekolah itu per rombel itu adalah jumlahnya 50, yang biasanya maksimal 36, Iya. kemudian diisi suruh 50. Sebentar. Walaupun memang di dalam aturan Menteri Pendidikan Nasional juga diperbolehkan hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Itu bersifat kedaerahan. Iya, bersifat kedaerahan. Kalau mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan. Nah, sekarang Jawa Barat. Untuk Jawa Barat ini akhirnya kan ditanggapi oleh sekolah-sekolah negeri khususnya SMA SMK ya. Seolah-olah bahwa ini dengan keputusan gubernur itu disamakan, artinya seluruhnya. Sehingga apa, mereka banyak yang terima akhirnya berimbas kepada sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah swasta, khususnya yang kewenangannya di pemerintah provinsi. Kalau SD, SMP, MTS, MI itu termasuk RA, TK itu kan kewenangannya di kabupaten. Tapi kalau SMA, SMK ya, kemudian MA sebenarnya ada di tingkat provinsi. Sehingga berimbas pada tahun ini tentang penerimaan siswa baru. Rata-rata tiap kabupaten kota dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini banyak mengalami penurunan yang tajam. Memang ada yang naik, ada yang tetap, ada yang banyak turun. Tapi secara rata-rata adalah penurunan. Secara mayoritas ya? Secara mayoritas. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sih. Iya. Faktor apa saja Pak yang membuat kemudian sekolah-sekolah swasta ini tidak mendapatkan siswa yang ideal? Ya, itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Kurangnya minat atau kurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah swasta, khususnya di Madrasah Aliyah. Ini pertama, sebenarnya pemerintah daerah itu dengan mengeluarkan kebijakan regulasi, apalagi sebuah keputusan lah yang disampaikan kepada lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat pendidikan, itu sebenarnya kan harus melalui kajian terlebih dahulu, di mana kajian-kajian ini sebenarnya menyertakan pada pemerintah daerah wilayah-wilayah tertentu, artinya wilayah tertentu ini sampai pada tingkat kecamatan, apalagi desa lah sebenarnya. Ini peran swasta itu sangat banyak sekali sebenarnya. Sebab kalau pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah semuanya, saya yakin tidak mampu. Di Jawa Barat ini dari sekian ribu Madrasah Aliyah dan SMA SMK, kalau hanya diselenggarakan oleh pemerintah semuanya, saya yakin itu tidak akan mampu. Makanya apa? 10% katakanlah sekolah negeri, 90% swasta. Jangan diabaikan swasta ini. Karena apa? Kalau diselenggarakan oleh pemerintah, saya yakin pemerintah itu tidak akan mampu yang tadi saya sebutkan. Nah, peran pendidikan di sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah swasta ini sangat strategis sekali. Karena apa? Sangat membantu pemerintah di dalam menyelenggarakan pendidikan, terutama meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Di mana bahwa Indeks Pembangunan Manusia, khususnya di Jawa Barat, ini katakanlah masih memalukan di secara nasional. Secara nasional ya? Iya. 8,2%, betul Pak? 8,2%. Berarti kalau begitu wajar Dikdas 9 tahun saja belum sukses. Belum sukses. Apalagi wajar Dikdas 12 tahun. Iya. Nah, termasuk adanya pendirian-pendirian sekolah baru. Iya. Ini terlalu mudah seolah-olah. Menarik ini ya. Menarik sekali. Ada faktor apalah. Iya. Apalagi kon katanya pemerintah di mana setiap kecamatan ini harus ada sekolah-sekolah negeri. Satu sekolah negeri ya. Iya. Untuk menengah atas ya. Iya. Sehingga dengan demikian pemerintah ini menutup sebelah mata. Sebenarnya gedung yang tersedia berapa? Sebenarnya kan di
koordinasi terlebih dahulu sebagai database untuk bagaimana bisa menangani anak-anak ini lulusan SMP, MTS bisa melanjutkan ke tingkat alia. Terlebih dari mereka-mereka yang drop out juga ini koordinasinya sejauh mana dengan pemerintah yang di level paling bawah. Ya, ini saya kira belum terlihat untuk koordinasinya ini. Bentar Pak, ada yang menggelitik. Gubernur menginstruksikan dalam surat keputusan tersebut rombel itu isinya satu rombel 50 siswa. 50 siswa. Lalu konon katanya berdampak kepada panas, ramai. Lalu muncullah dana bantuan itu yang kabarnya gubernur memberikan dana bantuan untuk AC. Saya pengen tahu ceritanya seperti apa. Nah, itu karena diselenggarakan sudah berjalan per kelas itu 50 di sekolah negeri, akhirnya dirasakan oleh siswa-siswa SMA, SMK, katanya satu berisik, tidak kondusif. Apalagi secara aturan kesehatan itu satu anak belajar itu kapasitasnya untuk ruang udara itu 2 meter. Sebetulnya dulu rombel itu berapa Pak? Kalau satu dulu rombel itu satu rombel maksimal kan 36. 30 dan itu sudah menjadi keputusan Kementerian Pendidikan, betul? Iya. Nah, apakah perubahan ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan atau spontanitas saja? Saya kira spontanitas ya. Spontanitas. Iya, karena apa? Dengan melihat fenomena di Jawa Barat, terutama banyak angka putus sekolah, munculnya itu saya lihat dari Bupati Indramayu yang ingin konsultasi dengan Pak Gubernur bagaimana menangani anak-anak putus sekolah karena mereka orientasinya itu tamat SD SMP, mereka kerja ke luar negeri, sehingga untuk Indramayu akhirnya berimbas keseluruhan se-Jawa Barat. Nah, di mana penopangan anggaran juga ini kurang adil pemerintah Jawa Barat ini. Satu, untuk sekolah negeri dengan sekolah swasta ini ada perbedaan sangat mencolok sekali. Ya, apa Pak perbedaan yang paling dirasakan oleh teman-teman sekolah swasta? Oleh sekolah swasta, satu, kalau di negeri kan anggarannya lebih besar. Bukan hanya untuk operasionalnya saja, fasilitas dan lain sebagainya. Kalau negeri kan dicukupi oleh pemerintah. Tapi kalau swasta, ya harus dengan yayasan, harus dengan komite. Nah, sementara ini komite dengan yayasan, kalau bukan dari siswa, dari masyarakat, dari mana lagi? Karena apa? Kalau indeks pembagian dana BOS, dana BPMU itu hanya per tahun berarti sekitar 1.600.000 dengan 600, ya sekitar 2 juta lebih dikit aja. Sedangkan kalau ingin idealnya pendidikan ini bermutu, ya seperti halnya, ya mohon maaf dalam tanda petik pemerintah pusat, sekolah-sekolah kedinasan aja itu kan 1 tahun 8 miliar. Ini sangat jompleng sekali ya. Dana BPMU yang sudah berjalan saja, kenapa di Diknas ya di bawah kenaungan Kementerian Pendidikan Nasional sudah dicairkan, sudah dilaksanakan, sudah diterima. Pertanyaannya, sekolah-sekolah yang berbasis agama, berbasis pondok pesantren yang induknya kepada Kementerian Agama, apakah sama? Sudah cair apa belum, Pak? Nah, untuk sampai sekarang belum. Belum. Iya. Nah, konon katanya kekurangan anggaran. Di mana awalnya Pak Gubernur mengeluarkan statement bahwa ijazah yang belum dikeluarkan atau belum dibagikan itu harus dibagikan, nanti akan diganti biayanya. Ternyata diakumulasikan kepada dana BPMU. Sehingga masyarakat berduyun-duyun, mereka yang belum terambil dengan adanya edaran itu, akhirnya membagikan ijazah ini kepada masyarakat, ya artinya kepada lulusan-lulusan dari tahun 2024 sampai ke bawah itu yang belum terambil semuanya harus diambil. Dan sayangnya kadang-kadang kita temui di lembaga pendidikan madrasah di bawah naungan satu atap dengan pondok pesantren, itu kan ada titipan-titipan biaya. Nah, titipan-titipan biaya apa? Titipan biaya pondok.
biaya makan, biaya apa, sehingga menggelembung. Tetapi tidak dihitung, hanya dasarnya kekurangan biaya di pendidikan di sekolahnya aja atau madrasahnya saja. Tapi disayangkan sampai sekarang belum diluncurkan karena apa? Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini BPMU hanya menyediakan anggaran 100 miliar. Sebenarnya kalau dihitung seluruh jumlah siswa yang ada di Kementerian Agama tingkat alia ini Di Jawa Barat ya khususnya di Jawa Barat itu memerlukan anggaran 141 miliar. Pak Haji Sutadi sebagai Ketua Fosikmas Kabupaten Cirebon sekaligus Kepala Madrasah Alia, apa harapan Bapak kepada Gubernur Jawa Barat dan tentunya secara umum kepada Kementerian Pendidikan? Sebenarnya menurut hemat saya, Pak Gubernur ini untuk mengambil sebuah keputusan itu pertama yang dilakukan koordinasi terlebih dahulu Ya. dengan seluruh elemen, baik pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, karena bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan itu bukan hanya satu elemen aja, Ya. tapi peran serta masyarakat. Harus Apalagi ada peran serta masyarakat. harus, ya. iya. Apalagi undang-undang pendidikan kan itu masuk di dalam unsurnya peran serta masyarakat. Betul, betul. Lah, swasta ini kan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah yayasan-yayasan. Itu tanpa menyertakan peran serta masyarakat, pemerintah itu tidak akan mampu menyelenggarakan pendidikan sepenuhnya untuk masyarakat. Karena apa? Ya tidak imbang jumlahnya, termasuk kapasitasnya juga. Kapasitas Paling dan pemerintah jumlah. itu bisa menyelenggarakan taruhlah maksimal 10%. 90% Kalau- itu adalah swasta. Kalau tidak melibatkan peran serta Peran serta masyarakat. Iya. Baik. Nah, karena itu sangat strategis sekali peran serta masyarakat. Karena apa? Ya unsur daripada negara kan bukan hanya pemerintah, Betul, termasuk betul, juga masyarakat. Betul, betul. Kalau masyarakat diabaikan, mau diapakan Siap, negara ini? Nah, apalagi di bidang pendidikan itu jelas-jelas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, iya. Di dalam pembukaan UUD 45. Betul, betul, betul. Nah, kalau seumpama masyarakat diabaikan, masyarakat marah bagaimana? Jangan sampai mengundang pro dan kontra, apalagi di medsos ya. Iya, iya, iya. Itu dicerna bukan hanya oleh masyarakat menengah ke atas saja, termasuk menengah ke bawah. Betul, betul, betul. Nah, sehingga masyarakat ini taunya apa yang diucapkan oleh KDM, dalam ini taunya masyarakat kan Bapak Aing atau KDM. Iya, iya, iya. Itu seolah-olah kebijakannya itu disamaratakan antara sekolah-sekolah yang di bawah naungan pemerintah dan di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sangat miris sekali kita ini di lembaga-lembaga swasta, baik yang ada di Dinas Pendidikan dan di Kementerian Agama, mengalami kemerosotan tajam. Memang ada yang bertahan dan ada yang naik. Itu suatu kemafhuman yang namanya perjalanan itu kadang mengalami boom, kadang mengalami drop itu ya. Tetapi kita inginkan ya sekali lagi koordinasi lah. Jangan sampai bertumbuhnya pendidikan, terutama dari segi fisiknya saja, tetapi isi yang penting itu. Bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi di dalam penanganan anak-anak putus sekolah, kenakalan-kenakalan remaja. Yang namanya pendidikan karakter di Madrasah Aliyah itu sebenarnya sejak dulu sudah ada. Apa sih susahnya akhlak ya, budi pekerti, sopan santun. Kalau di Dinas Pendidikan kan pendidikan karakter. Ini apalagi dengan gonta-ganti kurikulum yang sekarang dengan adanya berbasis cinta itu, berbasis cinta. Sejauh mana sebenarnya sudah ada ya kita di Kementerian Agama tuh. Apalagi di pondok-pondok pesantren, baik adab, sopan santun, kemudian saling hormati, ya, kemudian lestari, yang mana panca apa ya Pak Gubernur? Pancawaluya. Sebenarnya kita sebelum Pak Gubernur melaksanakan itu, kita di Kementerian Agama ini khususnya sekolah-sekolah swasta sudah menyelenggarakan. Baik.
Terima kasih Pak Haji Sutadi Iya. atas pemaparannya yang begitu lengkap. Harapannya adalah Pak Gubernur mendengar dan kemudian mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Bukan didengar oleh Pak Gubernur aja, sampai di menteri Level juga. kementerian. Iya. Baik, baik. Pemirsa, demikian dari SEMSI TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Haji. Terima Lain, kasih. thank.